Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Kita hari ini akan mempelajari tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Sudah buka halaman 23. Oke, baik. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia dilihat dalam beberapa bentuk. Air, tanah, udara, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasan ini kita akan dibatasi pada sumber daya hutan dan bahan tambang. Apa aja, Nak? Sumber daya hutan dan bahan tambang. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia menyimpan banyak kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemi atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya. Selanjutnya, potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk kepada potensi sumber daya hutan. Nah, di sini ada banyak sekali contoh-contohnya, di mana ada beragam jenis kayu di Indonesia. Yang pertama itu ada kayu keruing, meranti, agatis yang ditemukan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua itu ada kayu jati yang dihasilkan di Jawa Tengah. Yang ketiga itu ada rotan yang dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat ada kayu cendana yang dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang kelima ada kayu rasamala dan akasia yang ditemukan di Jawa Barat. Selanjutnya ada potensi sumber daya tambang. Di sini yang kita bahas adalah minyak bumi dan gas, batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Oke, yang pertama kita akan masuk kepada minyak bumi dan gas. Jadi, minyak bumi dan gas ini banyak terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Selanjutnya ada batu bara. Paling banyak terdapat di Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Sedangkan bauksit terdapat di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Pasir besi terdapat di Cilacap, Sumatera, Lombok, Jogja, Gunung Tegak, Pegunungan Firbek, dan Pulau Sebuku. Yang terakhir itu ada emas. Nah, di sini emas ini banyak terdapat di Papua, Kalimantan Barat, Nanggro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Sebagai tugas akhirnya, coba dicatat. Tuliskan potensi alam, hutan, dan tambang beserta dengan contohnya dan daerah penghasilnya. Oke, baik. Sudah selesai? Ya, Bu. Karena waktu kita sudah habis, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.